Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi di Persekutuan Berayat. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Bait yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk membangun persekutuan berayat di rumah masing-masing. Kami serahkan keberadaan kami, juga rumah kami, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga persekutuan kami untuk mendengarkan kehendak-Mu boleh berjalan dengan baik, dan kehendak Tuhan boleh kami mengerti. Kami serahkan keberadaan kami, dan persekutuan ini hanya di dalam kasih setia-Mu. Berfirmanlah, kami mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma, pasal yang ke-13, ayat 8 sampai 14. Demikian dikatakan kepada kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang
keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, tema yang kita pancang hari ini, bangunlah dari tidur. Saudara-saudara sekalian, dari pekan pertama bulan September sampai dengan hari ini, kita menggumuli makna resiliensi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Saat ini, kita menggumuli resiliensi yang dihubungkan dengan kedatangan atau keadaan waktu sekarang. Saudara, dalam bacaan tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma bahwa satu-satunya hal yang membuat kita berhutang satu terhadap yang lain adalah kasih. Kasih kepada sesama itu memenuhi hukum Taurat. Sesama bagi kaum Yudaisme adalah orang-orang segolongannya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, sesama adalah semua orang, termasuk musuh. Inilah kasih sejati. Kasih sejati inilah norma bagi akhlak Kristen, bagi tingkah laku Kristen. Saudara, Rasul Paulus untuk meningkatkan akhlak Kristen menghubungkan dengan keadaan waktu sekarang, yaitu zaman terakhir. Zaman yang sudah dibuka oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Zaman ini berlangsung selama gereja berjuang dan sepanjang hari penyelamatan. Inilah waktu krisis dan tantangan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan, ini adalah waktu untuk bangun dari tidur, untuk berjaga-jaga dan tidak lengah, untuk hidup benar-benar sebagai Kristen dengan kasih yang dinamis. Saudara, pada saat krisis dan penuh tantangan ini, orang Kristen mempertaruhkan kehormatan dan rasa malu. Paulus menunjukkan 6 gaya hidup memalukan yang harus dijauhi oleh orang Kristen. Dikatakan dalam bacaan tadi, pesta pora dan kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Sedangkan gaya hidup yang terhormat
itu adalah sopan. Mengenakan Kristus. Ingat, orang Jawa punya ungkapan agomo ageming aji. Itu berarti agama menentukan perilaku kehidupan. Rasul Paulus di bagian kitab yang lain mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini sejajar juga dengan tidak merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Saudara, supaya kita tidak menjadi malu, supaya kita menjadi orang yang terhormat, Kristen dengan akhlak yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, kita perlu menjawab pertanyaan, apakah perbuatanku merupakan hal yang memalukan di depan Tuhan Yesus? Sekali lagi saya katakan, apakah perbuatanku merupakan hal yang memalukan di depan Tuhan Yesus? Bangun dari tidur adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Sehingga akhlak Kristen berdasarkan kasih yang dinamis nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan bait 3. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergetar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah berayat kami hidup seturut kehendak-Mu dan kami bangun dari tidur. Kami menggunakan akhlak Kristen
dengan dasar kasih yang dinamis karena kuasa Allah melalui Kristus. Kami menyerahkan keberadaan kami di dalam hidup membangun keluarga, di dalam kami bekerja menurut bidang yang kami tekuni, di dalam kami bergaul dengan lingkungan. Biarlah kuasa kasih-Mu memampukan kami. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami dalam kasih Tuhan. Segala pergumulan biarlah boleh kami selesaikan karena Tuhan menyertai kami. Kami serahkan persekutuan gerejawi, tempat kami bernaung, Jemaat Blitar, biarlah Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Kami serahkan pemerintah di dalam mengelola keberadaan bangsa kami. Layakkanlah semua berjalan seturut kehendak-Mu untuk membangun keadilan dan kemakmuran. Kami menyerahkan kaum muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semua di dalam kasih-Mu untuk berjalan di jalan Tuhan. Jikalau di dalam kami membangun persekutuan ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam kasih Kristus. Demikian juga ketika malam nanti kami beristirahat, lindungan-Mu dan kasih-Mu menyertai kami, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.